Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aldi Andriana. Di sini saya akan memberikan contoh tutorial penggunaan software SPSS. Nah, video ini saya tujukan untuk memenuhi salah satu tugas perkuliahan saya, yaitu tugas praktikum statistika. Nah, sebelum kita mulai ke materi, kita ke tutorial, mana yang harus kalian pertama lakukan adalah melihat soal yang akan kalian kerjakan di SPSS. Nah, saya sudah ada soal yang ada di Microsoft Excel ini. Nah, ini adalah soal yang nantinya akan dimasukkan ke dalam SPSS nanti. Nah, apa saja nanti akan dimasukkan adalah yang pertama ada variabel. Nah, apa saja variabel yang dimaksud? Nah, variabel yang dimaksud itu adalah seperti ini. Ada jenis kelamin, ini variabel 1. Nah, variabel 1 ini memiliki kode yaitu 1, 2. 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Yang saja adalah kelas. Nah, untuk kelas ini nanti dimasukkan ya, ini termasuk variabel dan memiliki kode untuk untuk kelas A, kelas B untuk kelas 2, kelas B dengan kode 2 dan kelas C untuk kode 3. Dan yang saja tinggi badan. Nah, untuk tinggi badan sendiri, tinggi badan untuk 145 cm itu kodenya 1, sedangkan untuk 150 kodenya 2, 155 kodenya 3, 160 kodenya 4, 165 kodenya 5, 170 kodenya 6, 175 kodenya 7, dan 180 kodenya 8. Nah, setelah kalian melihat soal-soal yang ada di sini, langkah yang harus kalian lakukan selanjutnya adalah membuka softwarenya. Ini. Nah, jadi kode-kode yang ada di sini nanti akan dimasukkan ke dalam ke dalam software SPSS. Nah, kode ini nantinya akan memudahkan kita untuk isi data ya. Seperti itu. Nah, saya akan berikan contoh-contohnya bagaimana cara ini agar mempermudah SPSS-nya buka. Tapi ini agak lama ya untuk membukanya. Nah, dikarenakan ini mungkin laptop saya kuat untuk membuka aplikasi ini. Tapi untuk penggunaan sehari-hari bisa dikatakan ini baik aplikasi ini. Nah, kalian untuk mendapatkan pengalaman yang lebih baik untuk software SPSS ini, mungkin kalian memerlukan laptop keluaran 2015 ke atas dengan prosesor yang baru gitu. Karena nantinya akan kalian untuk membuka software SPSS. Nah, setelah kalian buka data ini membuka aplikasi software SPSS, nanti yang pertama tuh kalian sebenarnya itu akan diarahkan ke data view. Nah, di sini pas dibuka. Nah, setelah kalian masuk di sini, tuh lihat ada data view. Nah, kalian harus mengisi dulu. Untuk mengisi data view, kalian harus mengisi variabel view terlebih dahulu. Nah, variabel view ini kalian isikan variabel yang ada di soal. Nah, apa saja variabel yang ada di soal? Nah, ini seperti jenis kelamin. Nah, jenis kelamin kalian masukkan di sini jenis kelamin. Nah, saya kasih tip ya untuk di name ini, kalau misalkan kalian untuk ada 2 kalimat atau 2 digit kalimat, kalian usahakan disingkat dikarenakan tidak bisa mengisi dengan eh, dua kalimat lebih gitu. Kalaupun isi lebih nanti akan ada pemberitahuan error. Yang selanjutnya kelas. Kelas. Yang selanjutnya tinggi badan. Tuh, tidak bisa kan? Jadi kalian harus singkat TB. Tinggi badan. Nah, untuk ini kalian atur sesuai kebutuhan kalian ya. Dikarenakan ini adalah numerik, kalian juga ini bisa secara numerik ya untuk diisian. Nah, langkah selanjutnya kalian desimalnya kalian nolkan saja.
karena saya malas melihat angka 00 seperti itu, saya akan nolkan. Nah, yang selanjutnya kalian mengisi label. Nah, untuk label ini kalian isikan singkatan dari ini. Misalkan jenis kelamin ya, kalian isikan di sini dengan jenis kelamin. Ini untuk mempermudah kalian gitu, biar tidak pusing. Biasanya kelas ya kalian isi. Setelah pencet sudah. Kita kembalikan lagi. Nah, ini adalah kelas. Hasilnya adalah tinggi badan. Nah, kode yang tadi saya maksud yang awal, yang ini, yang seperti ini, yang ada di sini. Nah, kalian masukkan nanti kodenya itu di sini, di Palue. Cara pengisiannya gimana? Kalian klik Palue, tabelnya itu seperti ini, lalu kalian ada titik 3, klik ini. Nah, lalu masukkan Palue-nya. Nah, Palue ini kalian isikan kode. Nah, misalkan saya masukkan kode laki-laki itu 1. Nah, kalian tinggal masukkan di software SPSS ini, kalian masukkan kode 1, lalu ketik laki-laki. Nah, setelah itu kalian klik add. Dan untuk kode yang kedua, ada kode 2 kan? Nah, itu perempuan. Nah, kalian ketik sama seperti tadi, klik 2, ini laki perempuan. Lalu klik add. Lalu kalian klik OK. Nah, setelah kalian klik OK, nanti ada kelas. Nah, kelas ini tadi apa aja yang ada diisikan, kodenya itu kelas A kodenya 1, kelas B kodenya 2, kelas C kodenya 3. Ya, kalian ketalar kan? Nah, seperti itu. Jadi kita masukkan kode 1 yaitu kelas A. Kelas A. Kode 2 kelas B. Kelas B. Kode 3 kelas C. Kelas C. Nah, kalian masukkan add. Nah, kalian klik OK. Nah, setelah kalian klik OK, nah ini untuk tinggi badan kalian isikan kembali sesuai dengan kode di sini. Nah, misalkan tinggi badan 145 itu kodenya 1. Nah, kalian isikan ini 1, berarti ini 1,5 cm. Kalian klik add. Kedua berapa? 150. Kedua itu 150 cm. Kalian klik add. Ini 155 cm. Ketiga klik add. Ini 160 cm. Kodenya 4. Ya, sesuai kan? Ya, 160 kodenya 4. Dan begitu seterusnya. 165 cm. Ini 6, 170 cm. Dan ini 175. Ini 108. Ini salah, terbalik ya. Ini 7. Ini 175 cm. Kalian klik add. Lalu yang terakhir adalah palunya itu 8, yaitu ini 180 cm. Kalian klik add. Nah, sudah diisi. Oke. Nah, kalian bisa cek ulang ini, cross check kembali apakah ada kesalahan. Karena jika nanti kesalahan, kalian harus mengubahnya kembali gitu. Nanti agak ribet, jadi harus kalian usahakan cek ya. Nah, setelah itu kalian klik OK. Kalau sudah yakin, klik OK. Nah, setelah kalian mengisi ini, langkah selanjutnya adalah kalian memasukkan data yang tadi yang ada di variabel ini ke sini. Nah, soal yang ada di sini kalian masukkan. Nah, manfaat dari adanya kode itu sangat gampang gitu untuk memasukkan kode. Tapi untuk mengisi kode ini ada 2 cara. Kalian diketik secara manual atau menggunakan kode seperti tadi. Nah, jika kalian menggunakan kode seperti tadi, kalian cukup copy kode yang ada di sini. Kalian pastikan. Sudah keluar kan? Nah, itu mudahnya menggunakan kode. Atau kalian bisa ketik satu-satu, misalkan ininya kalian di kelasnya itu tadi berapa misalkan di kelas A, kelas B, tapi itu ribet ya, jadi saya gunakan
ini saja di copy kodenya, nih kopaskan. Nah, langsung ada soalnya ya, langsung ada ininya. Nah, ini untuk tinggi badan sama, kita samakan saja semuanya. Kodenya ini seperti ini. Kalian catat tambah C, lalu kalian pindahkan ke sini. Nah, setelah kalian mengisi semua ini, nah langkah selanjutnya kalian cukup mudah, yaitu kalian melakukan analyze. Nah, untuk analyze sendiri kalian cukup klik ini, lalu kita masukkan frequency. Nah, untuk frequency sendiri kalian bisa masukkannya bebas gitu, mau jenis kelamin atau kelas dulu atau tinggi badan, atau keduanya bisa secara langsung. Nah, tapi untuk yang lebih ratanya kalian coba jenis kelamin, saya masukkan. Nah, untuk jenis kelamin kalian bisa masukkan juga. Di sini ada beberapa format ya, ada style, bootstrap. Tapi saya akan menggunakan dua format ini, yaitu statistik dan chart. Nah, untuk statistik saya mau masukkan median, mode, dan mean. Klik continue. Nah, lalu untuk chartnya itu karena ini adalah jenis kelamin, nah jadi simpel lah, ada dua ya. Nah, ada yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi saya memilih untuk pie atau kue pie chart, dan dengan chart poolnya frequency. Kalian klik OK. Nah, nanti sambil ini kalian menunggu outputnya muncul. Nah, tunggu sebentar. Kalian klik OK. Nah, ini outputnya. Nah, ini output yang tadi kita buat. Nah, bisa dilihat ada data statistiknya, ada valid 20, dan min mediannya juga, ada modenya juga 2, dan laki-lakinya dapat 5%, dan perempuannya ada laki-lakinya 9, perempuannya ada 11, dengan total lebih banyak perempuan 55%, dan laki-laki 45%, dan ini chartnya. Nah, bisa lihat. Nah, ini itu kan menggunakan software SPSS. Nah, langkah selanjutnya kalian kan belum semua ya. Nah, kita ulangi lagi trik tadi. Kita mundurkan. Ini masukkan kelas. Nah, untuk chartnya kalian bisa ganti menjadi histograf misalkan. Nah, kalian mau masukkan histograf atau bar chart. Tapi karena histograf saya menggunakan bar chart, kita klik continue lagi, kita klik OK. Satu saat kalian bisa langsung bukan secara langsung. Nah, ini sudah bisa dilihat ya untuk kelas. Ada sebanyak kelas A itu 6 orang, kelas 7 untuk kelas B itu 7 orang, dan kelas C juga 7 orang. Nah, lihat ini chartnya menunjukkan portal bar. Nah, yang selanjutnya kalian masukkan lagi untuk yang terakhir itu adalah analyze. Nah, kalian keluarkan ini, kalian masukkan tinggi badan. Nah, untuk tinggi badan, kalian pilih chartnya mau yang mana bebas, tapi saya milih bar lagi, lalu ketik OK. Nah, nanti setelah muncul, kalian akan seperti ini munculnya. Nah, selesai menggunakan chart tersebut. Nah, langkah yang kalian lakukan selanjutnya adalah membuat deskriptif. Nah, untuk deskriptif sendiri, kalian hanya cukup memasukkan menggunakan analyze, saya masukkan deskripsi. Nah, kalian mau deskripsikan yang mana? Karena saya ini tinggi badan, karena ini mah cukup mudah ya, kita masukkan aja tinggi badan. Nah, tinggi badan kita lihat optionnya. Ada min, ada zoom, sedikit. Nah, ini saya sudah ini, lalu kita OK saja, continue. Lalu kalian cukup klik OK di sini. Nah, ini ada deskriptif yang didapat untuk tinggi badan. Nah, seperti itu.
Nah, setelah kalian melakukan deskriptif seperti ini, langkah selanjutnya kalian melakukan explore. Nah, explore. Nah, untuk explore sendiri kalian cukup sama seperti tadi, yaitu melakukan analyze. Kalian explore. Nah, untuk explore kalian masukkan yang ini masukkan, tapi saya ingin memasukkan tinggi badan. Jadi saya tinggal masukkan tinggi badan ke depend list dan jenis faktor list ke sini. Nah, seperti itu. Nah, untuk klik plotnya, kalian klik plot untuk mengatur. Nah, saya untuk klik plotnya itu beri tanda none, di sini sudah non, dan lalu normalisasi. Kalian klik ini, lalu setelah kalian sudah mengisi ini, kalian akan klik continue. Nah, untuk kelas kalian bisa juga masukkan di sini label class, jadi ada kelasnya juga gitu, seperti itu. Boleh kalian masukkan di sini, nanti di sini akan ada datanya gitu. Untuk laki-laki berapanya. Nah, kalian masukkan saja. Jadi faktor yang menentukan tinggi badan itu ada jenis kelaminnya juga gitu kan. Seperti itu. Langsung kita oke saja. Nah, ini sudah muncul. Oh, sudah muncul. Nama akhirnya, ini sudah muncul. Nah, seperti ini tampilan ketika kalian menggunakan explore. Nah, setelah itu, nah, setelah kalian mengisi tersebut, nah, kalian ini bisa gunakan klik kanan untuk disimpan di Microsoft Word. Contohnya seperti ini. Nah, misalkan kalian ada tugas kuliah untuk mengumpulkan ini, kalian mana Microsoft Word? Nah, kalian tinggal copy dan pastekan saja atau yang ada di sini seperti ini contohnya. Ternyata lama ya. Maklum, mungkin ini laptop jadul ya. Jadi agak lama untuk membuka software atau aplikasi yang lainnya. Nah, ini sudah ada. Kalian klik blank page, lalu kalian copy pastekan saja. Nah, seperti itu. Nah, coba saja kita masukkan lagi, copy, paste. Sudah ada tuh. Tuh, kalian copy, paste. Tuh, cara tambah C. Tapi bagusnya kalian mengcopy itu langsung cara tambah C biar rapi seperti ini. Jadi tidak usah copy biasa. Nah, ini kita CTRL tambah C, lalu kita tekan di sini terlebih. Nah, muncul kan? Nah, seperti ini. Nah, cukup mudah bukan? Nah, langkah selanjutnya untuk kalian menyimpan data ini, jangan lupa kalian harus save data ini untuk takutnya kalian perlukan. Jadi kalian tidak usah melakukan apa sih namanya tuh? Kita klik ini. Kita namakan dengan bebas ya. Nah, kalian harus save file ini dijaga-jaga, ditakutkan nantinya ketika kalian membutuhkan kembali data yang sudah kalian olah seperti ini. Jadi kalian tinggal save. Nah, kalian ketik nama ini, saya kasih nama Adriana NPM 3 kelas B. Kelas B
Prakstatistika. Statistika. Nah, jangan lupa saya menambahkannya karena saya sering UTS, saya masukkan di sini UTS. Nah, kalian save. Nah, setelah kalian save, kalian itu datanya akan aman. Jadi kalian cukup membuka kembali gitu kalau kalian membutuhkan data ini, karena kalian tidak keburu mengcopy gitu ya. Kita kalian keluarkan. Ini close karena sudah di save. Nah, kalian juga ini save kembali. Kalian save all data. Nah, save all data ini agar semua data yang disimpan itu akan ke save dengan baik. Mana saya masuk tadi itu UTS di sini kalau nggak salah. Bukan ternyata ya. Tapi kalian bisa buat lagi. Semester 6. Saya kasih nama ini latihan deskriptif. Tapi kita ganti namanya prakstatistika. Sebelum B kita tambahkan depannya itu UTS. Nah, datanya itu ada di sini. Jadi ini kita klik nama juga, datanya apa ini, tentang apa datanya. Dan takutnya kalian kelupaan gitu. Ini adalah data frekuensi. Yaitu frekuensi dan deskripsi. Frekuensi, deskripsi, dan explore. Misalkan. Nah, setelah itu kalian save. Oh, tidak bisa. Oh, memorinya terlalu penuh ya. Kita simpan dulu. Karena katanya ini saya penuh. Kita cek. Kosong jangan. Lumayan. Kita save as. Jangan lupa kita save as. Nah, untuk save as kalian kita singkat saja ya namanya. Takut ini terlalu banyak, terlalu panjang kayak tadi. Nah, kalian juga bisa membuat encrypt file with password. Nah, fungsi file app with password ini kalian mengpaspor apa namanya itu data SPSS kita. Ditakutkan tadi ada yang mencontek atau ada yang mencoba membuka apa ya? Ya ada yang mau coba membuka file hasil kerja kalian itu. Takut ada yang mengacak-acak lah. Kalian bisa menggunakan encrypted password. Tapi saya tidak menggunakannya karena tidak ada yang mau buka juga sih kalau untuk hitungan seperti ini. Statistika deskripsi aja ya. Deskriptif. Deskriptif. Nah, kita save saja. Nah, tidak bisa. Gimana gitu gini? Kita save-nya. Jangan di sini kita save-nya. Kita coba save-nya di data 2. Data 2 banyak file. Kita masukkan di folder baru aja. Folder baru. Kita makan praktik. Kita masukkan praktik, kita buka, kita save di sini. Oh, tidak bisa. Jadi disk full. Disk mana yang penuh? Tidak bisa di save ya. Ya mungkin cukup sekian ya dari yang tadi saya sampaikan.
Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan ataupun ada salah kata yang saya buat. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.